Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Budia. Oke, hari ini kita masuk ke pembelajaran 3 dan 4 ya. Ini belum Budia ganti. Oke. Nah, kemarin yang di pembelajaran 1 dan 2 itu ternyata miss audio. Budia juga tidak tahu kenapa bisa terjadi. Budia kaget. But semoga yang hari ini it's going fine ya. Oke. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Agar apa? Agar ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah ke depannya. Berdoa di tempat, dimulai. Berdoa selesai. Oke. Silahkan kalian siapkan buku tematiknya, alat tulisnya, dan buku tulisnya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Hari ini kita akan belajar apa saja ya? Yang pertama adalah makanan yang dibuat dengan cara dijemur. Jadi hari ini kita akan mengetahui beberapa makanan yang diproses dengan cara dijemur. Sebenarnya sih banyak, tapi Budi akan membahas yang paling sering kita jumpai. Yang kedua, menjumlahkan dua satuan yang berbeda. Maksudnya gimana Budi ya? Misalnya nih, 3 kg ditambah 200 gram jadinya berapa? Ini sama seperti yang sebelumnya. Ini Budi ya ulang lagi. Yang ketiga, kita akan menentukan besaran satuan. Jadi nanti ada gambar, ada angka, titik-titik 2 kg sama dengan titik-titik gram. Ini seperti itu. Jadi menentukan besarannya. Yang keempat, proses perubahan benda yaitu mengembun. Nanti kita akan tahu apa sih itu mengembun. Mengembun itu apa? Oke. Next, kita lanjut ke slide berikutnya. Yang pertama, makanan dibuat dengan cara dijemur. Yang pertama ini ada sale pisang. Siapa sih yang nggak tahu sale pisang? Makanan sale pisang itu ada yang dua versi ya. Aduh bentar. Ini mana pulpennya? Jadi sale pisang itu ada dua versi. Versi jemur dan yang diasap. Nah, yang diasap. Yang warnanya biasanya hitam-hitam banget itu biasanya diasap. Dan biasanya lebih besar. Next, makanan apa sih yang diproses dengan cara jemur? Nah, kerupuk ramba, pasti kalian tahu kerupuk ramba. Entah itu kerupuk ramba yang dimasak ataupun yang dimakan untuk teman makan yang biar kriuk-kriuk, itu biasanya diproses juga sama semuanya. Dengan proses dijemur semuanya dengan mengurangi kadar air. Jadi kadar airnya kan diuapkan karena dijemur. Seperti yang sudah kita pelajari kemarin. Apa itu menguap? Menguap kan artinya adalah proses dari perubahan benda cair menjadi benda gas. Nah seperti itu ya. Jadi kulit-kulit ramba ini yang tadinya basah itu dijemur agar airnya itu hilang karena menguap tadi. Next, kemudian ada mie letek atau bihun juga bisa yang prosesnya dijemur. Jadi sebelum dijual di pack itu mie-nya itu sudah harus dalam keadaan kering. Agar apa? Agar tidak cepat berjamur. Next. Nah ini ada ikan asin, mungkin ada cumi asin juga, ada ikan teri, ada apapun itu ikan yang diproses dengan cara dijemur, pasti nanti jadinya rata-rata seperti ini. Dan rasanya itu cenderung asin. Karena apa? Pengasinan itu ikan yang diasinkan, bentar, ini. Diasinkan itu juga salah satu cara mengawetkan. Ini tanpa obat loh ya, maksudnya pure pakai garam aja dan dijemur. Makanya ikan-ikan tuh bisa awet. Nah biasanya kalau kita mau masak untuk mengurangi kadar asinnya itu direndam pakai air panas biar tidak terlalu asin. Lanjut, ini ada emping. Dan mungkin kalau kalian pernah makan opak atau makan makanan yang sebelumnya dijemur dulu baru digoreng. Selain ada rambak ini tadi ada emping, ada kerupuk. Kerupuk itu juga. Jadi banyak sebenarnya makanan-makanan yang diproses dengan cara jemur, tapi kita bahas yang paling sering kita temui. Oke. Next, sekarang kita akan belajar tentang apa ya? Nah, menjumlahkan dua satuan yang berbeda. Maksudnya gini, ini di buku halaman 148, ini kerupuknya tuh ditimbang. Nah, ini timbangannya kan dalam satuan gram. Satuan
gram. Bentar, Budia ganti warna dulu biar tidak cepat lelah matanya ketika menatap. Oke. Nah, di sini ternyata beratnya adalah 1300 gram. Mau kita jadikan dua satuan. Titik-titik kilo plus titik-titik gram. Oke. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, 1 kilo itu sama dengan 1000 gram. Berarti kita uraikan ini antara ribuan dengan ratusan. Berarti di sini gram dulu aja ya. Gram. 1000 gram ditambah 300 gram. Dengan catatan 1000 gram itu gini deh. 1000 gram sama dengan 1 kilo. Berarti di sini 1000, yang di bawah ini Budia tulis 1 kilo plus 300 gram sama dengan 1 kilo 300 gram. Atau sebaliknya, misalnya 2 kilo 400 gram. Mau dia jadikan gram semua satuannya, titik-titik gram. Berarti 2 kilo ini kita ubah dulu ke satuan gram. Kalau 1 kilo sama dengan 1000 gram, berarti kalau 2 kilo sama dengan berapa? 2000 gram ditambah 400 gram. Jadi kita punya berapa? 2400 gram. Ini kemarin sudah, Budi hanya mengulang sesuai dengan materi yang ada di buku. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini yang dimaksud dengan menentukan besaran satuan. Silakan kalian buka bukunya halaman 149. Ini Budi ganti dulu yang warna kuning. Nah, oke. Di sini ada contoh. Ini 5 kilo dijadikan gram, berarti berapa? 5000 gram. Kalau 9 kilo mau dijadikan gram, berarti hasilnya berapa? 9000 gram. Sekarang kalau 3 kilo mau dijadikan ke gram, berarti hasilnya berapa? 3000 gram. Kalau 7 kilo mau dijadikan ke gram, berarti hasilnya berapa? 7000 gram. Kalau masih angka seperti ini, insya Allah masih bisa. Gampang. Next. 1 kilo sama dengan berapa gram? Sama dengan mana pokoknya? Nah, 1000 gram. 4 kilo sama dengan berapa gram? 4000 gram. 6000 gram sama dengan berapa kilo? Nah, ini dibalik nih sekarang. Kalau 6000 gram berarti kan kita bagi. Ini Budi ya. Nah, 6000 gram. Kan menjadikan ke kilogram. Kan kita bagi 1000. Kita hilangkan nolnya. 1000 kan nolnya 3, berarti kita coret. Kalau atas coret 3, berarti bawah juga dicoret 3. Hasilnya berapa? 6 kilo. Nah, 8000 gram jadikan kilogram. Sama caranya. Nolnya dicoret 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hasilnya adalah 8 kilogram. Seperti itu contoh soalnya. Next. Nah, sekarang silakan kalian buka halaman 153. Di gambar kiri itu ada gambar yang berisi minuman dingin yang berisi es, kemudian bagian luar gelas itu kenapa bisa banyak air? Kenapa sih Budi kok ada airnya? Ini tuh apaan sih? Aduh. Nah, jadi air ini juga air. Misalnya kalau kaca kita dalam keadaan misalnya habis hujan, biasanya kan kacanya ada airnya toh, itu tuh sebenarnya proses apa? Itu tuh apa sebenarnya? Nah, kedua gambar tadi itu adalah yang dinamakan dengan mengembun. Apa itu mengembun? Mengembun adalah perubahan benda dari bentuk gas ke bentuk cair. Nah, Bu, aku tuh belum paham. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Semoga lebih paham ya. Nah, contoh lain dari proses mengembun. Misalnya nih kalian bikin teh panas. Aduh, mana nih? Nah, teh panas.
gelasnya kalian tutup. Setelah 30 menit kemudian, ini kalau tutupnya kita buka, di sini pasti ada titik-titik air. Nah, itu juga salah satu proses pengembunan. Bodi aku tuh masih belum dong, itu airnya tuh dari mana? Oh iya, nih Budi gambar di sini ya. Ini kan gelas tehnya yang di samping kiri. Enggak sama nggak apa-apa ya. Hehehe. Nah, ketika kita menuangkan air panas, biasanya kalau kita perhatikan, itu kan airnya mengeluarkan uap-uap. Uh, Uap-uap. Nah, uap-uap ini ketika kita tutup dengan tutup gelas, seret, ditutup jelek gitu, itu kan uapnya terperangkap di dalam tutup ini. Makanya yang tadinya jadi uap-uap karena dia terperangkap atau kena tembok atau kena suatu benda yang tidak tembus air, makanya uapnya itu nanti akan berubah menjadi titik-titik air. Dan itu yang disebut dengan proses mengembun. Jadi mengembun tadi apa? Proses perubahan benda gas menjadi benda cair. Itu yang disebut dengan mengembun. Contoh lainnya itu misalnya kalian kalau pagi hari, kalau di rumah kalian, depan rumah kalian ada rumput, pagi hari kalian injak rumputnya pasti ada sensasi basahnya. Karena apa? Rumputnya itu juga jadi media mengembun. Karena malam hari kan dingin, menuju pagi kan dingin, makanya ada proses yang namanya mengembun. Atau di tanaman-tanaman itu juga biasanya ada air embun. Nah, tugas dari dia adalah mengerjakan soal halaman 150 sampai 151. Itu ada 5 soal kalau nggak salah soalnya. Ini yang nomor 1, 2, 3, 4 dan yang terakhirnya. Jadi ada 5 soal ditulis. Oke? Bentar. Ini gampangan kayak tadi, gampang banget. Soalnya ditulis dia aja, jangan lupa. Oke, sekian dari materi Budia. Budia akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.